إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور المحدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. أخوة الإيمان رحمنا ورحمكم الله. أولا نحمد الله ونشكره على هذه النعمة التي قد أنعم الله علينا من هداية الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الاستقامة على هذا الدين. وثانيا فصلوات الله ربي وسلامه على نبينا الكريم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Saudaraku seiman kaum muslimin, jamaah salat subuh Masjid Ibnu Abbas di Poltangan Pasar Minggu Jakarta Selatan yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama-tama kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb sekalian alam semesta yang paling berhak untuk dipuji dan diibadahi, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia kepada kita semua berupa hidayatul Islam dan kenikmatan iman dan kenikmatan istiqamah di atas agama Allah. Dan yang kedua, tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Naam, taib. Ikhwatal iman rahimana wa rahmakumullah. Alhamdulillah di pagi subuh yang cerah ini setelah kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim salat subuh berjamaah, dan di hari ini kita memasuki hari yang keberapa? Ke-6 atau ke-7? Ke-6 ya, alhamdulillah. Di bulan Ramadan hari ke-6. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kepada kita hidayah, taufik dan memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan puasa kita 1 bulan penuh tanpa ada halangan dan rintangan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yataqabbal minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima seluruh amalan kebaikan kita di bulan Ramadan ini. Taib, ikhwatal iman rahimana wa rahmakumullah, nuwasil fi darsina min kitab Syarah Ushul Sunnah lil Humaidi. Kita akan lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Syarah Ushul Sunnah karya Al-Imam Abu Bakar Abdullah ibnu Zubair ibnu Isa Al-Humaidi rahimahullah ta'ala yang meninggal dunia pada tahun 219 Hijriah. Nah, taib, kita akan memasuki pokok yang ketujuh, usul yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, qala al-imam al-Humaidi rahimahullah ta'ala, wa alla naqula kama qalatil khawarij man asaba kabiratun faqad kafar wa la nukaffiru bi syai'in min adh-dhunub. Pokok yang ke-8 berkata Al-Imam Al-Humaidi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau, dan janganlah kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij mereka mengatakan man asaba kabiratun faqad kafar. Barang siapa yang terjerumus, terjatuh dalam satu bentuk perbuatan dosa besar, maka dia telah kafir. Ini ucapan orang-orang Khawarij. Wala nukaffiru bi syai'in min adh-dhunub. Dan janganlah kita, kata Imam Al-Humaidi, janganlah kita mengkafirkan seorang dengan sesuatu dosa
dengan suatu dosa. Ya. Nah, urusan kafir mengkafirkan ini perkara yang cukup berat. Tidak semua orang dia bisa menghukumi orang itu dengan sebutan kafir. Karena dalam hadis disebutkan Rasul alaihi salatu wassalam dia mengatakan, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya ya kafir, kalau tidak terbukti maka ucapannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, ala kulli hal al-khawarij sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam dalam beberapa riwayat hadis yang sahih menceritakan orang-orang khawarij ini ibadahnya luar biasa. Ya, kata Rasulullah kepada para sahabat bahwasanya salat kalian kalah dengan mereka, puasa kalian kalah dengan mereka, bacaan Quran kalian kalah dengan mereka, tapi ibadah yang sia-sia. Nah, dalam riwayat yang lainnya disebutkan mereka orang-orang khawarij yamrukuna minad din kama yamrukuna saham minar ramiyah. Orang-orang khawarij ini keluar dari agama sebagaimana melesatnya anak panah menembus hewan buruannya. Ya, dalam riwayat yang lainnya disebutkan julukan untuk orang-orang khawarij kilabun ahlun nar. Mereka ini adalah anjing-anjing neraka kata Rasulullah SAW. Naam. Ala kulli hal mereka orang-orang khawarij ini tidak ada kebaikan sama sekali pada diri mereka, dan hati-hati ya, hati-hati cuman sekedar semangat terhadap Islam tanpa didasari dengan ilmu dan tanpa dibawa bimbingan para ulama. Ya, yang suka berjemur di Monas dan yang suka berteriak-teriak di luar memprotes kebijakan pemerintahannya, ya, maka dikhawatirkan mereka ini terjerumus dari satu bentuk perbuatan orang-orang khawarij. Nah, maka berhati-hatilah. Kita boleh punya semangat terhadap Islam, membela agama Islam, memiliki kecemburuan terhadap Islam, bagus. Ya. Tapi bahwasanya rasa cinta kita dan benci kita itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena melihat sosok seseorang, bukan lil asabiyah wala lil atifiyah, bukan fanatik kesukuan, golongan, kelompok, partai dan organisasi. Tapi memang kita cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Berkata Imam Al-Humaidi rahimahullah taala, wala naqulu kama qalatil khawarij. Janganlah kita mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang khawarij. Apa yang dikatakan oleh orang-orang khawarij? Man asaba kabiratun faqad kafar. Barang siapa yang terjerumus dalam perbuatan dosa besar, maka dia telah kafir. Ya. Barang siapa yang terjerumus dalam perbuatan dosa besar, maka dia telah kafir. Naam. Jadi di dalam kaidah takfir, ya, ini kaidah yang sangat ribet dan jelimet, ya, tidak mudah bagi seseorang untuk memvonis, menjustifikasi orang dengan sebutan kafir. Nah, dan jangan terlalu menyibukkan diri dengan perkara-perkara demikian. Orang yang terlalu menyibukkan diri dengan perkara-perkara kafir dan tidak kafir, kafir wa ma adraka ma kafir, ya, ini cepat atau lambat pasti akan terjerumus dan terjatuh dan mengikuti jejaknya orang-orang khawarij, ya. Nas'alullah as-salamah. Naam. Ada salah seorang ustadz yang dulu, ya, belajarnya bersama kita, duduk dengan seorang alim, tapi fil akhir, ya, nas'alullah as-salamah, sudah dengan gampangnya mengkafirkan kaum muslimin. Ya, jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati seseorang, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang memalingkan hati seseorang, palingkan hatiku di atas agamamu. Karena dalam hadis disebutkan al-qalbu baina asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Hati ini di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membolak-balikkan hati seseorang. Jangan merasa yakin, oh alhamdulillah saya duduk bersama para ulama, saya sudah mengambil ilmunya bla 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 bla. Ya.
tapi prakteknya di lapangan karena seringnya membaca buku-buku yang tidak sesuai dengan kaidah yang digariskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman sahabat sampai hari ini sampai yaumul qiyamah, sama akidahnya. Ya, akidahnya sama. Tidak akan berubah. Ya, tidak akan berubah. Akidahnya sama. Nah, tapi demikianlah realita yang terjadi. Banyak, bukan 1, 2, dan 3, banyak orang-orang yang dulu istiqamah di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhirnya mereka terjatuh dan terjerumus, ya, wal'iyadu billah, lebih-lebih dalam perbuatan mengikuti, ya, jejaknya orang-orang Khawarij. Nah, tayyib. Dari sisi penampilan, ya, anak kemarin hari Ahad kemarin ada miskomunikasi antara DKI Masjid, ya, dengan kita pribadi. Kita diundang untuk ngisi kultum di Taraweh. Tiba-tiba muncul satu orang yang mana dari belakang, dari samping itu nggak kelihatan siapa ini orang. Ya, ini siapa ini orang? Oh, si fulan. Ternyata teman kita dulu. Ya, dulu kita berteman. Kana rahimahullah. Ya, rambutnya gondrong, kemudian pakai peci model-model bulu-bulu gitu. Dari penampilannya sudah berbeda. Ya, dari penampilannya sudah berbeda, dan kajiannya selalu membawakan tauhid, dan dia selalu membawakan perkataan Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Selalu dibawakan berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak seperti apa yang dia terangkan. Ya. Naam, dengan mudahnya dia mengkafirkan kaum muslimin, dengan gampangnya dia mengatakan bahwasannya pelaku kesyirikan sudah mutlak kafir. Orang yang terjerumus dalam perbuatan kesyirikan itu fihi tafsil. Ya, dilihat dulu. Jangan serta-merta setiap orang terjerumus dalam kesyirikan dia kafir, dan dia dengan mudahnya mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Jadi demikian, ngeri, orang-orang Khawarij ini ngeri. Naam, dan kita berterima kasih kepada pemerintah yang memberantas orang-orang Khawarij, dan memang harus diberangus mereka dari muka bumi. Naam, karena pemikirannya ini berbahaya. Naam. Qala hadza 'athfun 'ala ma sabaq anna min usul ahli sunnah wal jamaah mukhalafat al khawarij fi maqalatihim wa i'tiqadatihim. Bahwasanya di antara pokok usul Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman dahulu sampai hari ini sampai yaumul qiyamah, mereka akan bertolak belakang menyelisih orang-orang Khawarij dalam perbuatan, ucapan, dan akidahnya tidak akan sama. Ya, kalau ada orang mengatakan dirinya sebagai Ahlus Sunnah tapi dia mengikuti jejaknya orang-orang Khawarij, maka Sunnah dan Ahlus Sunnah tidak pernah menganggap dia sebagai bagian dari Ahlus Sunnah. Ya. Naam. Dari judul apa itu, cuplikan, ya, dia buat video apa kemarin judulnya itu, kehancuran dakwah tauhid apa-apa gitu. Dakwah tauhid nggak pernah rusak, nggak pernah hancur. Memang dia yang rusak. Ya. Otaknya dia rusak sehingga dia mengatakan bahwasanya dakwah tauhid ini rusak, padahal dia yang rusak. Naam. Ala kulli hal, bahwasanya Khawarij ini sangat berbahaya sehingga Rasulullah memberikan julukan-julukan yang sangat enggak baik terhadap orang-orang Khawarij. Disebut anjing-anjing neraka, ya, kilabun nar. Mereka ini adalah anjing-anjing neraka. Naam. طيب هذه المسألة أعني التنبيه على اعتقاد الخوارج. Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah ta'ala meletakkan usul di antara pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dijadikan sebagai usul oleh Al-Imam Al-Humaidi. Tujuannya apa? Supaya menjadi satu bentuk peringatan kepada kita semua. Tanbih ala i'tiqadil khawarij, untuk menjadi peringatan, hati-hati terhadap keyakinannya orang-orang Khawarij. Naam. Muhimmatun wa 'azimatun nabbaha al-Imam Al-Humaidi 'alaiha. Perkara ini adalah perkara yang sangat penting dan perkara agung,
Sehingga Al-Imam Al-Humaidi memperingatkan kepada kita semua li khatari hadhihi al-firqa ad-dala al-mudilla al-halika al-muhlika. Al-Imam Al-Humaidi memberikan peringatan kepada kita semua, hati-hati loh terhadap orang-orang Khawarij dan pemikirannya dan akidahnya orang-orang Khawarij. Ya, karena kelompok ini adalah sesat dan menyesatkan. Kelompok ini adalah kelompok yang binasa dan membinasakan. Wallahi binasa. Orang yang dia terjerumus dalam perbuatan dan akidahnya orang Khawarij, dia akan binasa. Ya. Naam. وليبين لك أن من أصول أهل السنة والجماعة مخالفة اعتقاد هذه الفرقة هالكة الظالمة لنفسها ولأمة النبي صلى الله عليه وسلم. Untuk menerangkan kepada Anda bahwasannya di antara bagian usul aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mukhalafatu i'tiqad hadhihi al-firqah, usul i'tiqad keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa menyelisihi orang-orang Khawarij, menyelisihi keyakinan orang-orang Khawarij, kelompok yang sesat dan menyesatkan, kelompok yang binasa dan membinasakan. Az-zalimah li nafsiha, mereka zalim terhadap diri-diri mereka dan mereka telah zalim terhadap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka telah membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Orang-orang Khawarij ini membuat kerusakan terhadap seluruh makhluk. Ya. Mereka telah membinasakan dirinya sendiri dan mereka telah membinasakan orang lain. Naam. Jadi Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah taala mengajak kepada kita semua untuk hati-hati, ya. Muhadzaran iyyaka minal wuqu'i wal insyaq fi an taqula aw tatalabbas bi ba'di maqalat aw fikr al-khawarij al-mariqin. Ya. Al-Imam Al-Humaidi mencoba kepada kita semua, mengajak kepada kita semua. Al-Imam Al-Humaidi memberikan peringatan kepada kita, kepada Anda semua untuk terjerumus, terjatuh, ya, mengikuti jejaknya orang-orang Khawarij, ya, atau kita yulabbis, ya, jadi tersamarkan, sebagian perkara ini tersamarkan sehingga satu orang tadi ini, ya, dia setiap kali dakwah di mana-mana selalu membawakan kitab-kitabnya Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, dan seluruh kitabnya Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab berbicara tentang tauhid dan memperingatkan dari bahaya syirik, tapi bahasanya dirubah-rubah sama dia, ya. Bahasanya dirubah-rubah, yulabbis 'alan nas, ya. Disamarkan manusia ini, dibuat bingung dari perkara mana tauhid mana syirik, ya. Yang mana opininya ini digiring oleh dia untuk mengkafirkan kaum muslimin. Nah, dia adopsi pemikiran Khawarij, ya, dan menggiring manusia untuk mengikuti jejaknya orang-orang Khawarij. Nah, jadi Islam, ya, Islam itu nggak bisa kita ini belajar Islam cuman ikut-ikutan. Mana kelompok yang lagi ngetren, mana yang lagi viral, mana yang lagi rame, lalu kita ikutin, ya. Tapi Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zaman dahulu sampai hari ini, sampai yaumil qiyamah, yang mana rule-nya itu sama. Ya. Allah yang menurunkan agama ini dan Allah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan agama ini dan kami yang akan menjaganya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita ikut-ikutan, ya, sekedar apa yang lagi rame tentang dunia politik, ya, ikut kelompok A, kelompok B, kelompok 1, kelompok 2, kemudian dan lain sebagainya dengan berbagai macam cara. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidahnya tsabitah, ya, kokoh, tetap di atas pendiriannya.
Ahlus sunnah itu tidak pernah dia terpengaruh. Ya, la tazalu ta'ifatun min ummatin zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum aw man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, beliau mengatakan di awal hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati, masih ada, masih tersisa golongan dari umatku, zahirina 'alal haqq, mereka ini akan senantiasa menampakkan al-haq, la yadurruhum man khadalahum aw man khalafahum. Ahlus sunnah, dia akan menampakkan yang benar dan dia tidak akan terprovokasi dan tidak terpengaruh dengan siapapun dan kelompok manapun. Walaupun ada kelompok-kelompok yang dia mencoba masuk melalui hartanya, ya, ada yang dia yang imannya masih setengah-setengah, ya, akhirnya dia cuman menerima duitnya saja atau menerima bantuannya saja. Loh, nggak apa-apa. Ahlus sunnah wal jamaah itu boleh menerima bantuan dari siapa saja, asalkan tidak ada syaratnya. Kalau kita tidak diberikan syarat apapun, maka nggak apa-apa kita terima bantuannya. Ya, ketika bulan Ramadan ini setiap buka puasa diberikan nasi kebuli, diberikan kurma sekian ton, dai-nya diberikan motor dan sebagainya. Nah, bukan masalah syarat dan tidak mempersyaratkan, ya. Tapi seorang ahlus sunnah dia harus bisa menjadi pembeda. Dan Syekhina Muqbil rahmatullahi alaih, beliau senantiasa mengatakan kepada murid-muridnya bahwasanya dakwah ahlus sunnah adalah dakwah fiha tamyiz. Ahlus sunnah itu ada pembeda dengan mereka, enggak sama. Ahlus sunnah dari sisi berpakaian, dari sisi tutur kata, dari sisi muamalah, dari sisi bergaul, dari sisi bermajlis, duduk dengan siapa, Ahlus sunnah akan menjadi pembeda dimanapun mereka berada. Kalau kita, ya mohon maaf, kalau kita penampilannya sama dengan mereka, ya kita orang awam nggak bisa bedakan ini dari kelompok mana ini siapa mereka, ya. Pakaiannya sama, pecinya sama, bajunya sama, ya. Alhasil sama semua. Kemudian bergaulnya, majelisnya di kafe-kafe. Sekarang menjadi tren Ahlus sunnah masuk kafe, ya, sudah menjadi tren. Sampai ummahatnya masuk kafe semua, ya. Ummahat yang mukanya tidak kelihatan itu di kafe full ummahat hitam semua. Loh, ini anak ngelihat sendiri. Anak mau masuk malu, ini ngapain tengah malam jam 9:30. Ya. Kita waktu itu mau ada ketemuan sama seorang, ngelihat, loh ini kok ada banyak hitam-hitam di dalam. Ya. Nah, ala kulli hal ahlus sunnah dia harus bisa menjadi pembeda. Kalau mereka masuk kafe, ya ahlus sunnah masuk masjid kayak masuk kemana, majelis ilmu. Jangan menjadi sama dengan mereka. Nah, jadi barometernya demikian. Ahlus sunnah, dakwah ahlus sunnah itu, ya, fiha tamyiz, harus ada pembeda. Kalau enggak ada bedanya antara kita dengan mereka, ya apa boleh buat, ya. Nah, jadi ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, bahwasanya akidah ahlus sunnah wal jamaah ini akidah yang harus kita pegang erat. Karena Rasulullah mengatakan masih tersisa dari umatku, mereka ini orang-orang yang menampakkan al-haq, yang mereka tidak terpengaruh dengan siapapun, tidak terprovokasi dengan orang-orang manapun, sampai datang pertolongan Allah, wa hum ala dzalik, sampai datang pertolongan Allah dan mereka tetap istiqamah di atas agama Allah. Ini yang jarang di zaman sekarang, ya. Kena motor meleng langsung, dibelikan motor baru meleng, ya. Nah, bukan masalah syarat dan tidak mempersyaratkan, tapi kita punya izzah. Ahlus sunnah itu punya kemuliaan. Jangan kita terima sana, comot sini, terima sana, terima sini, ya. Yang mana tidak ada kemuliaan sama sekali, seakan-akan nggak mampu beli motor, ya. Nah, wal kalamu an hadhihi al mas'alah min wujuh. الوجه الأول الخوارج أيها الأخوة
firqatun kama qultu dallatun wa mudillatun halikatun muhlikatun mariqatun kharijatun 'anis sunnah wal jamaah wa khatiratun fi afkariha khatiratun fi af'aliha tastabihu ad-dima' bina'an 'ala i'tiqadin fasidin wa nihlatin batilah. Pembicaraan tentang masalah ini dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, al-khawarij, wahai saudaraku, adalah satu bentuk kelompok yang tadi kami katakan kelompok yang sesat dan menyesatkan, kelompok yang binasa dan membinasakan. Ya, mereka ini adalah kelompok yang keluar dari sunnah. Ya, dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka ini adalah kelompok yang sangat berbahaya. Mereka ini berbahaya dari sisi pemikirannya. Bagaimana tidak? Ya, yang dibawakan setiap kajian itu dakwah tauhid, dakwah tauhid, dakwah tauhid. Ini kalau teman-teman kita Ahlus Sunnah yang duduk kesian, nggak tahu yang dibawakan ini apa. Ya, ini berbahaya karena membawa satu bentuk virus yang lebih mematikan daripada virus corona. Orang kalau sudah kena dengan virusnya penyakit khawarij, nas'alullah as-salama bil afiyah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk pemikiran yang mematikan dari kelompok khawarij. Ya. Bagaimana orang yang dulunya duduk bersama Syekh Muqbil rahmatullahi alaih, Syekh Muqbil sampai dia wafat, dia di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dia tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menjadi seorang khawarij. Tapi sepulangnya ke Indonesia, setelah berjalannya waktu sekian tahun, ya, yang mana dia pulang sekitar tahun 2000-an, 2001 atau 2002. Dengan berjalannya waktu, dan ini waktunya syaitan, itu iblis menyesatkan manusia dengan waktu yang cukup panjang. Nah, anggap tahun-tahun 2000, 2001, 2002 sampai sekarang berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun iblis menyesatkan manusia untuk dia menyimpang menjadi seorang khawarij. Ya. Emang iblis kerjanya gampang. Dia susah payah untuk menyesatkan manusia. Ya. Iblis dia akan bersusah payah. Dicoba melalui pintu sana, pintu sini, sehingga Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dia menuliskan sebuah kitab Talbis Iblis. Ya. Perangkapnya iblis terhadap manusia. Jadi ada orang-orang yang dia model tipenya seperti apa, maka iblis akan menyesatkan dia dengan kesenangan dia dan kebiasaan dia seperti apa. Seperti pepatah bahasa Arab mengatakan at-tuyur ala ashkaliha taqa. Burung itu akan hinggap, satu ekor burung itu akan hinggap di mana? Dia akan hinggap bersama komunitasnya. Burung gereja dia akan hinggap bersama teman-temannya sesama burung gereja. Burung dara dia akan hinggap bersama teman-temannya burung dara. Burung gagak dengan teman-temannya, nggak mungkin mereka bercampur. Ya, jadi manusia temannya itu siapa, dia akan ikut. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Furqan, ya, kekasihku telah menyesatkan aku untuk aku mengingat Allah. Laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Duhai, ini ucapan manusia ketika di yaumil qiyamah, ketika mereka ditampakkan oleh Allah neraka, maka manusia mulai mengatakan bermacam-macam alasan kepada Allah. Mengatakan, duhai, kalau seandainya dahulu ketika aku di dunia tidak menjadikan si fulan sebagai kekasihku, ya,
kekasihku, sebagai teman dekatku, sebagai panutanku, sebagai guruku, sebagai teman akrabku, sebagai partner bisnisku. Ya, kalau orang sudah kena brainwash, cuci otak, ya, otaknya sudah dicuci dengan pemikiran orang-orang Khawarij, maka dia seperti kerbau dicocok hidung. Disuruh melakukan apapun mau, disuruh bom bunuh diri, disuruh apapun dia mau. Ya, na'am, ngeri. Na'am, teman dekatku, kekasihku telah menyesatkan aku untuk mengingat Allah, yang mana telah datang peringatan Allah. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan dahulu syaitan telah menipu manusia. Ya, ditipu oleh manusia, ditipu oleh iblis, oleh syaitan. Ya, yang tadinya ahlus sunnah wal jamaah, lambat laun cepat atau lambat akhirnya dia, ya, sejengkal demi sejengkal, step by step dia ikuti jejaknya orang-orang Khawarij dan akhirnya masuk ke dalam pemikiran orang-orang Khawarij. Naam. Tayyib. Wa likulli qaumun warithun wa la naqulu nahnu natakallam an firaqin qad madat wa intahat. Setiap kaum ini ada jejak warisannya, warisan peninggalannya itu ada. Ya, setiap kaum itu punya jejak histori warisan. Ya, kalau warisannya warisan duit enak. Ya, bapak kita kaya ninggalkan warisan harta yang cukup banyak, enak. Tapi kalau setiap kaum ini ditinggali jejak warisannya orang-orang Khawarij, nah ini. Wala naqulu nahnu natakallam an firaqin qad madat wa intahat. Kita tidak sedang berbicara satu kelompok terdahulu. Oh, dahulu itu Khawarij itu dulu dan sudah selesai ceritanya. Enggak. Tidak demikian. Jangan menganggap bahwasanya Khawarij itu sudah selesai. Khawarij sampai hari ini masih banyak berkeliaran. Ya. Dan mereka sudah masuk ke kantong-kantong Ahlus Sunnah. Dan ini berbahaya. Naam, fahum lahum adnab. Mereka ini masih punya ekor, masih punya pengikut. Ya. Mereka orang-orang Khawarij ini mereka masih punya ekor, masih ada pengikutnya, masih ada yang mengikuti mereka. Walil mu'attalati adnab, walil mu'tazilati adnab, wali ghairihim min ad-dullal wal firaqil halika adnab. Dari kelompok Mu'attilah mereka punya pengikut. Dari kelompok Mu'tazilah mereka masih punya pengikut, ya. Dan yang lainnya dari kelompok-kelompok sesat yang membinasakan mereka masih ada pengikutnya. Ya. Naam. Jadi manusia ini makhluk yang sangat aneh, ya. Sampai ada kelompok pengikut penyembah setan. Ya, sudah jelas setan itu sesat, tapi diikutin. Ya, seperti yang di Brazil kemarin, yang kena dibinasakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kelompok apa itu Satan? Satan itu setan. Ya, penyembah setan mereka. Naam, wama yu'ayishuhun nas al-yawm min fitanin huna wa hunaka, wa fi'alin min af'ali haula'il khawarij. Dan masih ada manusia-manusia yang hidup sampai hari ini yang mereka terfitnah dari sana dan sini. Ya, mereka mengadopsi, mengambil, ya, apa yang dari kelakuan mereka orang-orang Khawarij. Illa khairud dalil ala wujudi hadhihi al-firqa wa tasalsuliha wa anna naslahum baqin qatta'allahu naslahum. Naam. Kecuali kalau di sana masih ada satu bentuk dalil dari kebaikan tentang wujudnya kelompok ini dan tasalsuliha, ya, bagaimana masih terus ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, dan kita tidak akan merasa selamat, ya, dari kelompok atau orang-orang semacam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memutus mata rantai mereka. Ya. Qatta'allahu naslahum. Semoga Allah memutus mata rantai mereka.
Na'am. ولا يمكن أيها الإخوة وهذه كما يقال بين متعرضتين لا يمكن أن تظاهر أي بدعة أو ينتشر أهلها أو يوجد أهلها بكثرة وبقوة ونعم ويسطرون باطلهم بدماء لا بالأحبار إلا إذا ضعف نور السنة في نفوس كثير من أهل السنة. Naam. Jadi ketika ahlus sunnah ini atau cahaya sunnah ini mulai meredup, maka mulailah riak-riak ini muncul. Ahlus sunnahnya melempem kayak kerupuk kena air. Ya, ahlus sunnah di era digitalisasi tahun sekarang ini tahun 2000 mulai 2000-an ini, ya, dari 2020 sampai 2023 sebelum corona sampai hari ini, ahlus sunnahnya melempem kayak kerupuk kena air. Ya, cahaya sunnah sudah mulai meredup. Ya, kalau cahaya sunnah ini sudah mulai meredup, maka mulailah riak-riak ini mulai bermunculan. Ya, muncullah pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan yang mereka ini terselubung dakwanya. Ya, mereka ini dakwanya terselubung. Naam. Wa dha'ufa ahlus sunnah hadhihi sunnatullah fi khalqihi. Ketika sunnah dan ahlus sunnah sudah mulai melemah, maka muncullah kelompok-kelompok mereka ini mulai bermunculan. Ya, sama persis ketika di zamannya para ulama di zaman kita, ada Syekh bin Baz, ada Syekh Albani, ada Syekh bin Utsaimin, ada Syekh Muqbil rahimahumullahu jami'. Ya, ketika a'immatul arba'ah ini masih hidup, dakwah Ahlus Sunnah itu boleh dikatakan kondusif, ya, kondusif, stabil, enak, tidak ada gonjang-ganjing. Tapi ketika satu persatu ulama-ulama ini diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai muncul riak-riak. Ya. Mulai muncul riak-riak yang dulunya orang-orang itu orang-orang sunnah mulai menampakkan wujud aslinya. Naam. Jadi nasihati ana buat diri ana pribadi dan kepada antum semua yang hadir di sini ataupun yang di rumah dimanapun antum berada, sekali lagi tidak ada yang paling bisa menguatkan diri kita kecuali doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ketetapan hati. Kita nggak tahu ending akhir hayat kita seperti apa. Nas'alullah salam, wallahi nas'alullah salam. Ya, duduk bersama seorang alim Ahlus Sunnah wal Jamaah, endingnya menjadi seorang khawarij. Ya. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita hanya berdoa kepada Allah supaya Allah menetapkan hati kita di atas agama Allah, di atas sunnah, di atas tauhid, di atas sunnah, sampai kita dicabut nyawa kita, sampai kita berjumpa di hadapan Allah. Berdoa ya kawan. Jangan merasa yakin, merasa aman. Oh alhamdulillah anak Ahlus Sunnah, nggak bakal ketipu, nggak bakal anak terpengaruh dengan Ustadz Fulan, Allan, anak nggak bakal kepengaruh dengan duitnya dan sebagainya. Kita nggak ada yang tahu. Ya, iblis ini menyesatkan manusia dalam jangka waktu yang cukup lama, menyesatkan kaumnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Nabiullah Nuh berdakwah 950 tahun lamanya. Ya, ratusan tahun iblis hendak menyesatkan manusia ketika itu. Naam, di zaman kita 20 tahun keok. 20 tahun keok akhirnya dia menjadi seorang khawarij. Naam, jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita berdoa memohon ketetapan hati. Minim doanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Karena doa ini sering dibaca dan diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, maka di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, mohon berdoa kepada Allah, ketetapan hati, itu aja. Mohon Allah membukakan kepada kita pintu hidayah dan taufiknya, dan Allah tetapkan hati kita sampai kita berjumpa, dicabut nyawa kita dan kita berjumpa dengan Allah dan kita tetap di atas tauhid dan sunnah. Ya, itu yang paling penting. Harta itu akan kita tinggalkan. Ya, kita tidak akan membawa harta,
Harta semua ini akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa di hadapan Allah yaitu akidah kita, agama kita, dan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Naktafi ila hadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Fa insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi ila hadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu